luar usaha kan, karena nah kenapa kok bukan termasuk pendapatan telah diterima sedang jasanya belum dilakukan. Iya. Karena gini, persekot pendapatan non usaha itu kan pendapatan yang diterima di muka. Kita memang sudah nerima pendapatannya, tapi kan belum kita akui sebagai pendapatan real kita. Makanya dia masuknya ke neraca. Nanti ketika dia sudah diakui sebagai pendapatan non usaha, mungkin setelah adanya penyesuaian, baru dia masuk ke laba rugi. Jadi ini bukan pendapatan yang sesungguhnya, Mas Ian. Apapun persekot pendapatannya, mau persekot pendapatan usaha, mau persekot pendapatan non usaha, atau persekot pendapatan sewa, apapun yang selama dia itu ada kata-kata persekotnya atau dibayar di mukanya, itu belum kita akui sebagai pendapatan ataupun beban. Iya, sama kayak sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu ketika dia masih termasuk akun sewa dibayar di muka, berarti dia belum kita akui sebagai beban kita. Pada saat dia sudah jadi beban, baru kita akui sebagai beban, dan itu yang nantinya akan masuk ke laba rugi. Pokoknya intinya kalau ada persekot atau dibayar di muka, itu semua masuk neraca karena belum kita akui sebagai pendapatan atau beban kita. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau paham saya lanjutkan. Nah, jadi ini kan penyesuaian kemarin sudah kita bahas ya. Jadi penyesuaian itu kan ada penangguhan atau deferral atau accrual. Jadi beban yang ditangguhkan atau belum beban dibayar di muka, pendapatan yang ditangguhkan, pendapatan diterima di muka, kayak gitu. Jadi kan waktunya itu loh, kita akuinnya kapan. Ketika itu sudah kita akui, ya kita masuk sebagai pendapatan dan beban. Tapi kalau belum, ya kayak di muka. Itu kan kemarin sudah kita bahas di modul 2. Ini juga sudah kan, hampir ini sama yang kayak kita bahas di modul 2 kemarin. Terus habis itu, nah ini contoh transaksi. Di sini bahan habis pakai yang masih ada adalah 760.000. Jadi kita kembali ke daftar saldo. Nah, di daftar saldo di sini kan ada bahan habis pakainya 2 juta. Tapi ternyata nggak bisa geser. Tapi ternyata bahan habis pakai yang masih ada itu 760.000. Nah, gimana bikin jurnalnya? Ada yang bisa? Bahan habis pakai pada bahan habis pakai sebesar 1 juta. Kenapa kok gitu, Mbak? Bisa menjelaskan?
Oke, jadi kan dari 2 juta dikurangi 760.000. Jadi kan di catatan kita itu bahan habis pakainya masih 2 juta, tapi ternyata nyatanya bahan habis pakai kita yang ada itu cuma 760.000. Berarti kan ada yang bahan habis pakai yang kita tercatat yang kita pakai belum tercatat. Makanya jurnal penyesuaiannya adalah beban bahan habis pakai di debit sebesar 1.240.000, sedangkan kreditnya ya bahan habis pakai itu tadi. Bahan habis pakainya kan sebesar 1.240.000. Paham ya? Itu untuk jurnal penyesuaian yang pertama. Ada yang mau ditanyakan tentang jurnal penyesuaian yang pertama? Paham? Jadi yang di catatan adalah 2 juta. Tapi yang di kenyataan sisanya ada 760.000 aja. Jadi kan ada yang kita belum dicatat yang sudah dipakai. Makanya itu tadi beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai sebesar 1.240.000. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kalau nggak ada yang transaksi kedua, pembebanan biaya asuransi 1 bulan untuk Desember 2010 sebesar 100.000. Cara mencatatnya bagaimana? Beban asuransi pada persekot asuransi. Ya, ini berarti kan kita mengakui persekot asuransi. Kita sudah membayar asuransi di muka kan. Tadi kan ada saldonya sebesar ini kelebihan. Persekot asuransi sebesar 2.400.000. Nah, ini yang akan kita bebankan untuk 1 bulan aja sebesar 100.000. Makanya beban asuransi pada persekot asuransi sebesar 100.000. Paham? Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Persekot pendapatan di luar usaha, atau tadi yang persekot pendapatan non usaha ya, unearned rent, bulan Desember 2010 untuk jangka waktu 3 bulan yang diterima di muka berjumlah 120.000. Itu gimana mencatatnya? Jadi persekot pendapatan non usahanya di daftar saldo itu sebesar 360.000. Nah, ini dia akan di 360 itu kan untuk 3 bulan toh tadi. Nah, ini untuk jangka yang diterima di muka berjumlah 120.000.